wabarakatuh. Nah, semoga dalam keadaan sehat ya, meskipun kita belajarnya masih di rumah ya secara daring. Semoga tetap semangat untuk mengikuti mata kuliah praktikum statistik ya, karena mata kuliah ini sangat penting ya. Ketika nanti kalian sudah ngambil skripsi, nah praktikum ini nanti akan sangat membantu kalian ya dalam hal pengolahan data ya. Nanti akan saya ajarkan macam-macam untuk alat-alat statistik ya. Jadi biar nanti mempermudah kalian ketika sudah ambil skripsi dan mengolah data. Nah, karena awal kita pengenalan dulu sama program SPSS nya. Nah, mungkin kalian sudah install ya yang versi 20. Kalau nggak bisa ya coba versi 23 ataupun 25. Nah, kalau memang downloadnya susah ya silakan ke bagian Puskom minta diinstalkan dengan membawa laptop. Nah, untuk awal-awal sampai pertengahan kita masih menggunakan SPSS. Nanti untuk tengah semester berikutnya nanti menggunakan Amos Grafik. Ada yang tahu SPSS itu apa? Nah, SPSS itu singkatan dari Statistical Package for the Social Science. Jadi SPSS ini adalah aplikasi yang digunakan untuk analisis statistik. Jadi membantu kalian ketika mengolah data. SPSS ini banyak digunakan di berbagai perguruan tinggi maupun institusi dan perusahaan. Gunanya tadi untuk menganalisis data. Saya contohkan di sini. Nah, untuk riset pemasaran ya dibutuhkan yang namanya SPSS ketika nanti datanya sudah terkumpul, diolah, nah hasilnya nanti bisa dianalisis. Kemudian yang kedua ada analisis data survei atau kuesioner. Yang mungkin kalian sering lakukan adalah mengisi kuesioner ya. Biasanya kalau di Siakat disuruh mengisi kuesioner untuk evaluasi dosen. Nah, kalau kalian kan hanya mengisi saja. Nah, nanti di mata kuliah ini akan saya ajarkan bagaimana cara mengolah data hasil dari data kuesioner ya. Jadi penggunaannya itu macam-macam ya. Biasanya sering digunakan di kalangan akademik baik mahasiswa maupun dosen ya, digunakan untuk mengolah data untuk penelitian. Nah, langsung saja ke programnya ya. Nah, bisa dilihat di desktop ya, mungkin ada di desktop kalian, tinggal dibuka. Awal-awal buka, nah pasti kelihatan seperti ini ya, beberapa detik, sekian detik akan muncul seperti ini. Tampilannya seperti ini ya. Sekilas seperti Excel, tetapi sangat berbeda ya, meskipun di sini ada sel-selnya. Untuk di SPSS sendiri lembar kerjanya ada 2. Dimana tahu ada 2 lembar kerja, silakan lihat di bagian bawah ada yang namanya data view dan variable view. Coba kalian klik data view seperti apa, variable view seperti apa. Sama-sama bentuknya sel, tapi nah tampilannya berbeda. Kalau untuk data view yang bagian atas di sini per kolom-kolom itu ada var-var. Maksudnya di sini variabel. Ya. Var-var di sini nanti bisa kita ganti sesuai dengan keinginan kita. Coba kita klik lagi variable view. Nah, di atasnya bukan var-var lagi, tetapi ada name, type, width, decimal dan sebagainya. Yang nantinya akan kita pelajari satu per satu. Ingat ya, lembar kerja SPSS ada 2, satu data view, satu variable view. Nah, fungsinya untuk apa? Data view ya. Ketika ngeklik warnanya kuning
berarti yang aktif yang data view ya. Nah, fungsinya untuk input data atau memasukkan data dalam SPSS. Nah, sedangkan untuk variable view, untuk fungsinya untuk apa? Mendefinisikan variabel. Jadi yang ada di data kita definisikan di variabel view. Ya, jadi penggunaannya berbeda, nggak bisa kita tukar-tukar, itu nggak bisa. Keluar. Nah, di sini juga kan lihat atas. Menu-menu di sini nanti akan sering kita pakai ya. Kalau file itu umum ya. Ada new ketika kita mau buka data baru berarti new data, ataupun kalau mau buka mau buka yang baru, lembar baru, kalau mau buka data silakan open data, mau data atau output silakan ya. Kemudian yang sering kita pakai ada transform. Nah, transformer ya, apa, berubah bentuk. Artinya kita bisa merubah bentuk di sini, misalkan angkanya mau dikali, bagi, akar ya, jadi fungsinya seperti kalkulator kalau kita mau merubah bentuk ya. Kemudian sebelahnya lagi ada analyze. Analyze di sini digunakan untuk menganalisis data atau mengolah data. Bisa dilihat ya di sini macam-macam alatnya. Nanti akan kita pelajari, tetapi nggak semuanya ya. Yang nanti saya akan mengajarkan alat-alat yang memang sering dipakai untuk penelitian dalam skripsi. Kita ke variable view, kita akan pelajari satu persatu, ada name, type, width dan sebagainya ya. Di sini untuk name ada baris, di sini angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Di sini baris ya, di variable view baris. Nah, nama, untuk mendefinisikan nama, misalkan saya ketik nama nama di baris pertama, coba kita lihat di data view. Nah, dia berubah var-nya, yang tadinya var sekarang berubah menjadi nama. Jadi var di sini kita bisa rubah sesuai dengan keinginan. Ingat untuk nama di sini ada beberapa catatan ya, perlu
bisa mengolah data berupa angka, ya, hanya bisa mengolah data berupa angka. Kalau misalkan non angka, kategori atau golongan itu tidak bisa diketikkan secara langsung, ya. Nah, misalkan ini gender baris kedua, kita ketikkan laki-laki, nggak muncul dia, ya. Nah, biar bisa diolah bagaimana, ya. Nah, kita angkakan, kita membuat jadi angka, ya. Kaitannya dengan skala pengukuran, kita bagikan menjadi 4, ya. Ada nominal, ordinal, interval, rasio. Nominal kita kelompokkan menjadi data kualitatif, contohnya tadi golongan, kategori, ya. Nah, sifatnya kualitatif, non angka. Kemudian yang berikutnya ada data kuantitatif. Kita baca satu persatu, ya. Nominal, skala pengukuran yang menyatakan kategori kelompok dari suatu subjek. Nah, saya contohkan jenis kelamin. Jenis kelamin adalah laki-laki dan perempuan. Nah, untuk bisa input ke dalam SPSS biar bisa diolah, ya. Laki-laki kita simbolkan dengan angka 1, perempuan 2. Nah, yang perempuan protes, Bu, yang perempuan 1 saja, yang laki-laki 2 silakan. Ya, karena angka 1, 2 itu tidak memberikan makna apa-apa, hanya simbol saja, ya, bukan berarti 1 lebih baik dari 2 atau 2 lebih baik dari 1. Jadi terserah, ya, perempuan 1 boleh, laki-laki 1 boleh, terserah. Itu untuk skala nominal. Nah, skala ordinal, kalau ini kaitannya dengan ranking atau tingkatan. Kalau sudah menyangkut tingkatan, kita tidak bisa asal menyimbolkan dengan angka. Contoh di sini Hotel Aston itu bintang 5, ya kita ranking 1. Hotel Santika bintang 4, rankingnya 2. Kalau kita tuker, ya nggak bisa, karena kan tingkatannya atau rankingnya lebih besar Aston, ya, jadi nggak bisa kita rubah-rubah, harus sesuai dengan rankingnya. Kemudian skala interval, yang namanya interval itu kaitannya pasti dengan range atau jarak. Nah, tidak hanya meranking saja, tetapi ada kategori atau range-nya di situ. Nilai 90 sampai 100 bisa dikatakan skalanya 1. Nilai 80 sampai dengan 89 kategorinya 2. Ya, itu untuk interval. Yang terakhir skala rasio berupa angka sebenarnya. Contoh, nilai ujian praktikum Adi 80, sedangkan nilai Dedi 40. Maka bisa dikatakan nilai Adi 2 kali lebih bagus dari nilai Dedi. Nah, sekarang bagaimana cara nginputnya di SPSS? Kita angkakan. Nah, baris kedua, ya, di value kita klik saja di sini. Nah, muncul kotak, ya. Value kita isikan dengan angka, labelnya kita isikan dengan tadi laki-laki. Enter, nah, dia akan muncul di sini laki-laki. Oke. Kita input, ingat inputnya di data view, gender angka 1, ya, kita inputnya angkanya, ya, jangan ketik laki-laki, ketik 2, ketik perempuan. Angka berarti 2, ya, klik. Nah, dia akan secara otomatis muncul perempuan. Ketik angka 1, laki-laki. Nah, kalau misalkan, Bu, saya ketik tapi masih utuh angkanya, angka 1 ya 1, 2, 2. Nah, bisa dilihat di sini, ya. Nah, di sini A1 nggak diklik, munculnya angka. Kalau diklik lagi, nah, munculnya perempuan atau laki. Itu, ya. Jadi meskipun isinya kategori, tetapi kita inputnya dalam bentuk angka. Jadi kalau sudah angka aman, bisa diolah dengan SPSS. Nah, kemudian berikutnya ada missing kalau memang ada data yang hilang, ya. Ini jarang sekali dipakai, jadi kita skip saja, langsung ke align. Align berarti tinggal rata kiri, rata tengah, rata
kanan. Mau tampilannya seperti apa? Misalkan di center, kita lihat di data view. Nah, dia akan bentuknya center. Kemudian berikutnya ada measure atau pengukuran. Nah, kalau untuk angka kita ganti saja dengan scale. Yang terakhir ada roll. Karena ini inputan, berarti biarkan saja input ya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nanti bisa kalian coba di rumah ya, cara inputnya seperti apa. Nah, kalau misalkan mau save ya silakan file save as, kalau enggak ya silakan keluarkan saja. Nah, ini untuk bagian lembar kerjanya. Nah, kalau kita sudah mengolah data, karena kan berhubung ini masih pengenalan ya, belum mengolah. Nah, biasanya kalau sudah diolah nanti akan muncul lembar baru. Ya, kalau ini bentuknya kertas putih. Seperti ini. Karena berhubung belum kita olah, berarti di sini masih kosong. Karena di sini ada instruksi saja. Ya. Nah, nanti hati-hati ketika kita mau nge-save lembar kerja sendiri, datanya sendiri ya, terus output sendiri ya, berbeda. Jadi nanti tampilannya berbeda karena kan formatnya pun berbeda. Karena berhubung belum ngolah, kita close saja, kita no ya, tidak simpan. Ini di closing yes, tidak mau simpan no. Nah, tugas kalian ini ya, ada latihan input di lembar kerja yang baru ya, ada nama, gender, kelas, IPK ya, bisa dilihat juga di keterangan ya. Keterangan ini nanti kalian isikan juga ya. Nah, nanti kalian coba di rumah di input ya. Nanti tugasnya saya pengen kalian memvideo cara inputnya seperti apa ya, beberapa menit saja lah, nggak usah sampai selesai gitu ya. Yang intinya biar saya lihat kalian itu benar-benar nginput sendiri ya, biar belajar nginput sendiri ya, karena kan ini praktek ya. Karena masih keadaannya pandemi, jadi kita memang belum bisa tatap muka ya. Salah satunya yaitu tadi saya pengen lihat kalian benar-benar mengerjakan sendiri ya. Videonya tidak perlu lama-lama karena saya nggak mau kalau hasilnya nanti cuma copy paste dari temen, saya nggak mau. Intinya di sini praktek ya, berarti praktek, kalian harus mempraktekkan. Nanti untuk hasilnya bisa dikirim ke Google Classroom ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan ya, karena memang kita nggak bisa tatap muka. Nah, jadi kalau memang masih ada pertanyaan, silakan nanti kalian ajukan pertanyaan. Itu saja ya, terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.